Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Selamat bergabung kembali dalam channel YouTube kami, Ara Alesa. Kali ini kami masih akan membersamai teman-teman untuk mempersiapkan diri menghadapi tes CPNS maupun tes P3K tahun 2023 untuk formasi pekerja sosial ahli pertama. Kali ini kita akan membahas soal-soal mengenai kompetensi teknis, yaitu supervisi pekerjaan sosial. Video ini merupakan video bagian kedua dari formasi pekerja sosial. Untuk bagian pertama bisa teman-teman lihat dalam video sebelumnya. Langsung saja untuk soal yang pertama. Apa yang dimaksud dengan supervisi dalam pekerjaan sosial? A. Proses pengawasan dan bimbingan terhadap pekerja sosial. B. Proses pembinaan dan pelatihan bagi pegawai berpengalaman. C. Proses evaluasi kinerja pekerja sosial secara berkala. D. Proses rekrutmen dan seleksi pekerja sosial baru. Oke, untuk soal yang pertama ini yang ditanyakan yaitu maksud dari supervisi ya. Supervisi itu adalah proses pengawasan dan bimbingan yang dilakukan oleh atasan atau supervisor kepada pekerja sosial dalam rangka memastikan pekerjaan sosial dilaksanakan dengan baik sesuai dengan standar yang ditetapkan. Jadi jawabannya adalah A, yaitu proses pengawasan dan bimbingan terhadap pekerja sosial. Selanjutnya soal nomor 2. Apa tujuan utama dari supervisi dalam pekerjaan sosial? A. Menjamin kualitas layanan sosial yang diberikan. B. Menyediakan posisi pengawasan bagi atasan. C. Meningkatkan motivasi kerja pegawai. D. Menilai kualifikasi dan kemampuan pekerja sosial. Supervisi bertujuan untuk memastikan kualitas layanan sosial yang diberikan oleh pekerja sosial sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga masyarakat dapat mendapatkan layanan yang berkualitas. Jadi jawabannya adalah menjamin kualitas layanan sosial yang diberikan, yaitu A. Selanjutnya soal nomor 3. Apa yang menjadi peran supervisor dalam supervisi pekerjaan sosial? A. Mengambil keputusan penting dalam pekerjaan sosial. B. Melakukan evaluasi terhadap kinerja pegawai. C. Memberikan bantuan dan dukungan kepada pekerja sosial. D. Melaksanakan tugas-tugas operasional harian. Salah satu peran supervisor dalam supervisi adalah memberikan bantuan dan dukungan kepada pekerja sosial, baik dalam hal teknis maupun dalam mengatasi masalah yang dihadapi dalam pekerjaan sosial. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya soal nomor 4. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan isu penting dalam supervisi pekerjaan sosial? Yang ditanyakan yaitu yang bukan merupakan isu penting. A. Komunikasi antara supervisi dan pekerja sosial. B. Pengembangan keterampilan pekerja sosial. C. Proses penggajian pekerja sosial. D. Penilaian kinerja pekerja sosial. Isu penting dalam supervisi meliputi komunikasi, lalu pengembangan keterampilan, dan penilaian kinerja pekerja sosial. Jadi, yang bukan merupakan isu penting dalam supervisi pekerjaan sosial adalah proses penggajian. C jawabannya ya. Selanjutnya soal nomor 5. Metode apa yang biasanya digunakan dalam supervisi pekerjaan sosial? Yang ditanyakan adalah metode A. Observasi langsung. B. Wawancara individu. C. Kuesioner. D. Semua jawaban benar. Dalam supervisi pekerjaan sosial, metode yang biasa digunakan meliputi observasi langsung, wawancara individu, dan penggunaan kuesioner. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Semua jawaban benar.
Melalui metode ini, supervisor dapat mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam melakukan evaluasi dan bimbingan kepada pekerja sosial. Selanjutnya, soal nomor 6. Mengapa peran supervisor sangat penting dalam supervisi pekerjaan sosial? A. Dapat mencapai target yang ditetapkan. B. Memastikan kepatuhan terhadap standar etika pekerjaan sosial. C. Memperkuat kepemimpinan dalam organisasi. D. Memastikan kelancaran proses administrasi organisasi. Peran supervisor sangat penting dalam supervisi pekerjaan sosial karena dapat memastikan kepatuhan terhadap standar etika pekerjaan sosial. Supervisor bertanggung jawab untuk memastikan pekerja sosial bekerja sesuai dengan etika dan standar yang ditetapkan. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Selanjutnya, soal nomor 7. Bagaimana supervisor dapat memotivasi pekerja sosial dalam menjalankan tugas? A. Menambah gaji dan tunjangan. B. Melakukan evaluasi kinerja secara ketat. C. Melakukan pembinaan dan pemberian umpan balik yang konstruktif. D. Mendelegasikan tanggung jawab yang berat kepada pekerja sosial. Supervisor dapat memotivasi pekerja sosial dengan melakukan pembinaan dan pemberian umpan balik yang konstruktif. Melalui pendekatan ini, pekerja sosial akan merasa dihargai dan didukung dalam menjalankan tugasnya. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Selanjutnya, soal nomor 8. Apa yang dimaksud dengan supervisi formatif dalam pekerjaan sosial? A. Supervisi yang dilakukan pada saat awal karir pekerja sosial. B. Supervisi yang bersifat pengawasan dan penilaian kinerja. C. Supervisi yang berfokus pada pengembangan keterampilan dan pemahaman. D. Supervisi yang dilakukan oleh rekan sekerja. Supervisi formatif dalam pekerjaan sosial adalah supervisi yang berfokus pada pengembangan keterampilan dan pemahaman pekerja sosial. Tujuan dari supervisi ini adalah meningkatkan kemampuan pekerja sosial dalam memberikan layanan sosial kepada masyarakat. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Selanjutnya, soal nomor 9. Bagaimana pentingnya evaluasi kinerja dalam supervisi pekerjaan sosial? A. Menentukan kenaikan jabatan dan gaji pegawai. B. Memberikan umpan balik yang konstruktif untuk pengembangan diri. C. Mengidentifikasi kekurangan dan keberhasilan dalam pekerjaan. D. Memastikan kelancaran proses administrasi organisasi. Evaluasi kinerja dalam supervisi pekerjaan sosial penting untuk memberikan umpan balik yang konstruktif kepada pekerja sosial dalam rangka pengembangan diri. Dengan mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam pekerjaan, pekerja sosial dapat melakukan perbaikan dan pengembangan diri yang lebih baik. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Berikutnya soal nomor 10. Apa yang menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan supervisi pekerjaan sosial? A. Kurangnya anggaran untuk supervisi. B. Ketidaksesuaian antara supervisi dengan budaya organisasi. C. Kurangnya keterampilan dan kompetensi supervisor. D. Keterbatasan jumlah supervisor yang tersedia. Salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan supervisi pekerjaan sosial adalah kurangnya keterampilan dan kompetensi supervisor. Supervisor yang tidak memiliki keterampilan dan kompetensi yang memadai akan sulit untuk melakukan tugas supervisi dengan baik. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Berikutnya soal nomor 11. Bagaimana pentingnya komunikasi yang efektif dalam supervisi pekerjaan sosial? Yang ditanyakan yaitu pentingnya komunikasi yang efektif. A. Mencegah konflik antar supervisor dan pekerja sosial. B. Meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan sosial. C. Memperkuat hubungan atasan dan bawahan dalam organisasi. D. Mempertahankan budaya organisasi yang baik.
Komunikasi yang efektif sangat penting dalam supervisi pekerjaan sosial karena dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan sosial. Melalui komunikasi yang baik, supervisor dan pekerja sosial dapat saling berbagi informasi, memberikan arahan yang jelas, dan menjaga kejelasan dalam menjalankan tugas. Jadi jawabannya adalah B. Berikutnya soal nomor 12. Manakah dari berikut yang bukan termasuk dalam metode yang digunakan dalam supervisi pekerjaan sosial? A. Observasi langsung, B. Kuesioner kepuasan kerja, C. Diskusi kelompok, D. Wawancara individu. Metode yang biasa digunakan meliputi observasi langsung, diskusi kelompok, dan wawancara individu. Jadi yang bukan termasuk dalam metode yang digunakan dalam supervisi pekerjaan sosial adalah B. Kuesioner kepuasan kerja. Berikutnya soal nomor 13. Apa perbedaan antara supervisi dan pengawasan dalam pekerjaan sosial? Yang ditanyakan yaitu perbedaannya ya. A. Pengawasan lebih fokus pada kontrol dan penegakan aturan. B. Supervisi berfokus pada pengembangan keterampilan pegawai. C. Pengawasan dilakukan oleh rekan sekerja. D. Supervisi dilakukan oleh atasan langsung. Jawabannya adalah B. Supervisi lebih berfokus pada pengembangan keterampilan pegawai. Berikutnya soal nomor 14. Apa yang perlu dilakukan jika terjadi perbedaan pendapat antara supervisor dan pekerja sosial dalam pengambilan keputusan? A. Dilakukan voting untuk menentukan keputusan yang diambil. B. Keputusan diambil oleh supervisor tanpa konsultasi. C. Dilakukan diskusi dan mencari pemahaman yang sama. D. Keputusan diambil oleh pekerja sosial tanpa pertimbangan lain. Jika terjadi perbedaan pendapat antara supervisor dan pekerja sosial dalam pengambilan keputusan, sebaiknya dilakukan diskusi dan mencari pemahaman yang sama. Melalui diskusi, supervisor dan pekerja sosial dapat saling berbagi pandangan dan mencapai keputusan yang terbaik secara bersama. Jadi jawabannya adalah C. Berikutnya soal nomor 15. Mengapa supervisi pekerjaan sosial perlu dilakukan secara berkala? A. Untuk menjaga kepatuhan pegawai terhadap aturan organisasi. B. Untuk memberikan penghargaan kepada pekerja sosial. C. Untuk memastikan kualitas layanan sosial yang diberikan. D. Untuk mencegah konflik antar pegawai dalam organisasi. Supervisi pekerjaan sosial perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan kualitas layanan sosial yang diberikan. Dengan supervisi yang dilakukan secara berkala, supervisor dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja pekerja sosial dan memberikan bimbingan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan. Jadi jawabannya adalah C. Demikianlah soal-soal yang dapat kita bahas untuk kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sukses untuk kita semua dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.